pas proses karantina tersebut kayak ada gitu sebuah penampakan kayak dipanggil-panggil kayak gitu loh Pak, kayak suara kecil aja manggilnya, enggak terlalu nyaring kayak dari konten. Allahu Akbar. So 32 giga masa langsung full berarti. mau kan ada mungkin Pak. Iya. Teknis. Biasa dipencet tuh, ada yang pencet tadi. Tiba-tiba recordnya terhenti. Baterai. Ini saksi 2 orang baterai Iya. udah full. baru diganti, ya. ini ganti udah dicas. Memori 32 giga gitu. Saya bikin konten di PAO aja 16 giga cukup. 16 giga. Durasi 23 menit. Nah, ini baru berapa menit tadi? Ya biasalah. Ini saya paling suka sih. Setiap kali saya bikin cerita kayak gini sama Pak Budi yang babi siluman di PAO saya bikin sama tetua adat juga dipencet sama orang nih. Entahlah, mungkin hantu zaman sekarang tuh udah canggih gitu ya. Udah ngerti tahu teknologi. Iya. Bener. Coba dieditin sekalian. Enak, saya nggak perlu capek saya ngedit. Oke, sampai mana tadi kan? Sampai tenda Sampai kan? tenda, Tenda. ya. Tenda goyang. Tenda goyang. Iya. Nah, itu kan kami Ada musik mungkin? Tendanya goyang. jadi waktu kami mau tidur kan udah malaman juga kan naik ke sana. Jadi kami mau tidur kan istirahat. Nah, terus waktu mau tidur tuh tenda tuh kayak goyang kayak gitu loh. Tenda goyang. Kayak ada yang Apa kayak gitu. hantunya minta makan? Hah? Minta makan gitu. Makan apa? Berani dia, guys. Berani. Makan dia. Tidur di ujung malah. Goyangnya kayak gimana lah? Kayak gini loh, Pak. Cakar, Nah, kayak gitu. goyang. Nah, Tapi nggak ada angin. kalau angin mungkin kayak Enggak, suara maksudnya- angin kayak gitu loh, Pak. Kan kalau angin deras kan, Iya. kalau tenda Iya. tidak kencang, pemasangannya goyang biasanya memang. Tapi kalau angin Nggak ada itu badai. kayak kita gini loh. Oh, ini nggak ada angin loh, guys. Kami di puncak, ini nggak ada angin, cuma kabut aja. Nah, itu nggak tahu nih kita. Mungkin ya memang digoyang, Mungkin lapar dia. Faktor Iya, Iya, tanah. kata Rahman lapar, kata Rahman. Minta Bang, makan. makan bang. Satenya 100 tusuk. Iya. Di sana itu ya. Astagfirullah, aku takut salah. Terus. Tapi seru kalau misalkan naik di Pamaton. Terus kalau misalkan sudah tidur kami kan menikmati sunrise kan, langsung kami packing turun. Pas packing baru cerita sama kawan. Iya, udah di jalan pulang keluar daripada Banjarbaru lah. Baru mulai cerita. Heeh. Kayak, kita kenapa sih kayak gitu loh. Tapi kawan Maulana mengalami yang sama sebenarnya. Iya, kami Cuma tidak berani cerita. kami berdua tuh kayak tahu lo tadi. Nah, naik aja kita aja gitu. Oh, Cuman Hmm, tutup mulut aja. tutup mulut ya. waktu di sana. Enggak kayak kita tadi kan? Iya, enggak kayak kita tadi. Kita tadi barbarly. Langsung nanya Jadi bentuk. teman-teman, ya kalau Lana kemarin sama temannya ke Pamaton, katanya ketika merasakan sesuatu yang agak janggal, mereka diam, pendam gitu sampai turun jalan pulang baru cerita. Nah, beda. Kami tadi naik ke Katunun, kami naik ke Katunun sini, memang ada bunyi ya? Iya. Dengar lah. Mm-mm. Ada bunyi yang jalan. Iya. Ada yang bunyi jalan di sebelah sini. Kalau sebelah sini memang, wah ini merinding. Ini Sama. Oh, dia marah diceritain. Jadi memang langsung kita datangin. Jadi pertama nyium bau harum. Iya. Habis nyium bau harum, Rahman juga cium, Maulana juga cium. Mm-mm. Kemudian kami merasa dilihat, langsung didatangin dan disorot gitu. Tapi saya tidak tahu hasilnya gimana tadi ya. Blur kan. Ngeblur tadi. Jadi teman-teman, kalau pesan saya kalau memang naik gunung mau 2 orang, 3 orang atau berapapun, ketika ada sesuatu yang memang janggal menurut kita, mending diceritain daripada dipendam sendiri, karena itu yang biasanya malah jadi faktor yang mengganggu gitu. Iya, Takut sampai- gitu kan, akhirnya jalan sendiri ngebut atau apa, atau hilang kontrol atau apa. Nah, itu yang berbahaya Iya, sebenarnya. benar sih. Gitu. 4 menit. Ada lagi? Mau yang di mana lagi nih? Atau backstory Pamaton mungkin? Pamaton ya boleh. Backstory-nya. Paling kalau ini kepanjangan kita potong. Oke, jadi
kalau misalkan backstory dari Pamaton tuh mendengar dari kisah-kisah. Bentar, jangan langsung backstory, jelaskan dulu backstory itu apa kan. Oh. Ada yang penonton yang tidak tahu gitu kan. Oh benar juga. Ya, Backstory itu Oke. apa sih? Komen dong. Model live aja ya. Kita baik lagi. Aku tuh merasa terganggu dengan background tenda kita ini. Kenapa Kan tuh? kalau di layar putih kan, Heeh. iya. kayak apa aja lagi. Kayak di samping ini nih. Bahaya nih. Kayak poci. Kayak kunti ikut duduk nongkrong gitu, ya Allah. Ganggu aja. Dan tadi hilang fokus. Backstory. Backstory. Oke, latar belakang Ya. atau cerita dari Pamaton mendengar dari kisah-kisah orang terdahulu. Jadi di Pamaton itu dulunya kalau tidak salah ya, Pamaton itu gerbang untuk menuju ke alam yang lain Alam katanya. sebelah. Mm-mm. Jadi di sana banyak ditemukan seperti mangkok emas, di sana pernah ditemukan. Terus ada sendok emas dan juga garpu emas kayak gitu, peralatan makan di situ. Jadi di sana tuh tempat, kalau menurut orang yang bisa ngelihat katanya di situ tempat jamuan-jamuan para raja kayak gitu, Pak. Oh. Jadi Itu kerajaan atau? iya, kalau backstory-nya katanya itu kerajaan di situ. Jadi raja-raja dari Alam sebelah, alam gitu sebelah ya? kayak gitu Kumpul. kumpulnya di situ kayak gitu. Jadi Hmm. di sana mereka mengadakan kayak pertemuan kayak gitu loh, Pak. Jadi backstory-nya di situ Sampai sekarang. sampai sekarang. Terus cakupan dari kerajaannya tuh luas, Pak. Jadi mendengar cerita kemarin juga mendengar cerita pernah naik di Bukit Palawangan. Palawang di mana? Palawangan di seberang Patra Bulu. Oh, di ini. Iya. Jadi kemarin juga ada tanya dengan warga sekitar di Palawangan tersebut, itu dapur dari kerajaan yang ada di Pamaton. Luas berarti. Iya. Pamaton kan ke arah Iya, Pamaton kan di arah Tahura. Arah Tahura. Kiram ya? Kiram. Terus dapurnya di Palawangan. luas banget teman, beneran. Coba nanti kalau bisa saya editing, saya lihatkan petanya. Iya, Luas boleh. itu. Iya. Jadi di sana itu katanya dapurnya. Nah, di sana para koki-koki kerajaan kayak gitu nganter dari Palawangan ke Pamaton kayak gitu buat jamuannya. Nah, begitu kalau backstory yang Latarnya pakai saya apa dapat. ya? Latar terbang gitu. Kayak Ultraman aja kayak gitu ya, Pak. Ini apa emang? Luar nalar sih. memang. Di luar Di nalar. luar nalar. Itu kalau misalkan menurut cerita masyarakat ya yang Iya. beredar. Saya jadi penasaran naik ke Pamaton malah. Pengen ketemu Kuncen di situ, biar tahu ceritanya gimana. Langsung dari narasumber. Tapi memang rata-rata memang ceritanya seperti itu. Banyak berapa kali ketika saya bikin konten, memang pas ada yang komen atau apa, nge-DM di Instagram, "Bang, coba naik Pamaton, Bang, coba naik Pamaton." Nah, masalahnya di luar cerita ini, yang bikin rusak itu ada YouTuber yang bikin konten di Pamaton dan ceritanya dia tersesat atau ini. Dan itu kan katanya hoax gitu videonya. Oh, Makanya iya. sayang sekali akhirnya Jarang. maksudnya gini, terlepas dari benar atau tidak masalah horor di Pamaton atau tidak, sayang sekali dengan ketika dicemarkan seperti itu, tersesat. Padahal banyak faktor yang menyebabkan seorang pendaki itu tersesat. Iya. Bisa jadi karena kelelahan atau apa, salah satunya. Makanya sayang sekali kalau misalkan tersesat karena hanya untuk konten, hanya untuk kebutuhan konten. Banyak memang yang tersesat di gunung karena satu, navigasi, kurangnya pengetahuan tentang navigasi darat, kemudian misalkan tidak menguasai medan dan tidak membawa orang lokal, bisa jadi. Nah, tapi kemarin itu dikonfirmasi memang hoax gitu. Jadi dia bukan ngeprank sih, tapi Klarifikasi? nggak tahu kalau ceritanya dia tersesat, tapi menurut orang itu dia membual di konten Oh, itu iya, gitu. Jadi hoax lah, ibaratnya dia bikin hoax sendiri gitu bahwa dia tersesat gitu. Tapi kalau di konten Pirsa, saya pernah nonton ketika mereka di di Kalimantan Timur, apa gunung apa ya, Kaltim. Beriun kalau nggak salah nama gunungnya, itu memang tersesat. Temannya tuh pas azan maghrib
Sajian maghrib turun nyari air dan tersesat memang. Jadi memang disesatkan seperti kata Lana yang di Pamautan ada memang suara-suara bisikan seperti itu. Iya. Tersesat, jadi sempat 2 jam tidak balik, tidak menemukan sampai akhirnya tim nemuin. Nah itu juga pentingnya ketika misalkan ini kalau memang timnya banyak ya udah berteman. Kalau misalkan 2 atau 3 orang jangan ditinggal, mending turun semua gitu. Iya, Nah jadi jangan, walaupun berani karena itu tadi. Kita lagi on fire banget menggibah. Jadi sebenarnya ini sama seperti kejadian saya dengan Pak Budi, tapi waktu itu kita tidak sadar ketika editing baru ini. Nah tadi kamera udah 3 kali error, bukan nge-freeze tapi ada notifikasi semua pengoperasionalan kamera itu dihentikan. Jadi semua operasi kamera dihentikan, tidak tahu kenapa, tapi kamera tetap nyala dan tidak mati, cuma dia tidak mau di-record. Dan setelah kita cek tadi ada bayangan merah sekali lewat di belakang tenda kita. Jadi cerita kita stop, kita hentikan, gibah kita cukup di sini. Kita istirahat karena ini udah hampir jam 12, jadi kita istirahat saja. Besok kita turun baru kita coba cerita lagi beberapa ya. Thank you. Mangga.